lakukan saat ini. Tapi alhamdulillah bukan kita dari saat ini bukan karena wabah penyakit ya. Tapi maksudnya kondisinya pada saat itu, pada saat COVID itu seperti ini. Orang belajar daring, mungkin anak-anak masih apa ya, SD apa sudah SMP saat itu, uh, harus belajar daring, otomatis membutuhkan laptop atau HP. Nah, pasti permintaan akan laptop dan HP itu akan meningkat. Karena kebutuhan masyarakat meningkat kan, permintaan akan HP dan laptop meningkat. Nah, kita lihat bagaimana stoknya, stok dari laptop dan HP itu. Pabrik-pabrik kan butuh karyawan untuk membuat laptop dan HP ini, tapi di satu sisi aktivitas apa namanya, karyawannya itu juga dibatasi kan. Otomatis kalau karyawan dibatasi datang ke pabrik, bagaimana produksinya? Pasti terganggu ya, pasti produksi laptop dan HP itu terganggu, mengalami gangguan, sehingga mungkin hasil produksinya akan menurun juga. Jadi ada kondisi yang bertolak belakang. Satu sisi kita mengalami peningkatan akan kebutuhan laptop dan HP, di satu sisi ketersediaan HP atau laptop itu sendiri terbatas karena produksinya berkurang ya. Itu dan faktor dari pada saat kejadian COVID ini, akibatnya berlangsung sampai 2 tahun itu keterlambatan produksinya. Otomotif dan elektronik global itu terganggu selama kurang lebih 2 tahun ya. Nah, contoh kasus 2 itu krisis energi Eropa. Nah, pada tahun 2022 itu ada konflik atau perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, pada saat itu Rusia menghentikan suplai BBM-nya, pengiriman energinya ke benua Eropa, di mana pada saat itu pengirimannya itu jalurnya melewati Ukraina, sama yang pada saat ini yang sudah kita bahas di kelas juga tentang penutupan Selat Hormuz sebagai jalur pengiriman BBM dari Timur Tengah. Nah, kalau ini yang ke Eropa ditutup, sehingga terjadilah kelangkaan bahan bakar di sana, terjadi kelangkaan energi istilahnya. Nah, kalau seperti itu pasti pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan bakar itu, membutuhkan energi itu, akan terganggu produksinya. Mereka akan mengurangi jumlah produksinya. Nah, bagaimana akibatnya kalau pabrik-pabrik mengurangi jumlah produksinya? Masyarakat akan kekurangan produk. Banyak masyarakat yang butuh, sedikit barang yang tersedia, ya kembali lagi hukum permintaan. Semakin banyak permintaan, stoknya berkurang, pasti akan menyebabkan harga naik. Ya, semakin itu ya. Kalau harga barang-barang ini naik, akan mempengaruhi sektor-sektor lain, harga-harga barang yang lain pun akan naik, maka muncullah inflasi, kondisi di mana harga-harga itu mahal. Itu kasus ketiga, kerawanan pangan akibat perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini hampir sama dengan yang kita bahas di kelas kemarin, kasus kelangkaan cabai, cuma ini yang kita bahas adalah lintas negara ya, kontemporer. Dampaknya akan berpengaruh ke lintas negara dan lintas sektor. Kita lihat negara-negara yang mengalami kerawanan pangan seperti di Somalia, kemudian di Ethiopia, Afrika Timur ya, di sana Kenya, masyarakatnya banyak yang kekurangan pangan karena musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga hasil panen mereka terganggu, produksi pertanian mereka terganggu. Belum lagi kalau musim hujan yang parah juga menyebabkan banjir bandang. Hasil hewan-hewan ternak mereka lagi yang habis. Banjir. Kondisi ini menyebabkan kerawanan pangan. Mereka masyarakatnya, sektor-sektor kesehatannya pasti terganggu, kan? Karena kurang gizi, pasti kesehatan terganggu. Ya itu kalau
ini ada kesimpulan rangkuman dari ketiga kasus tadi. Nah, yang pertama kasus chip semikonduktor, kelangkaan chip semikonduktor itu dari segi pemicunya. Pemicunya adalah pandemi coronavirus tadi atau COVID-19. Sementara kalau kasus kelangkaan energi di Eropa itu karena ketegangan geopolitik, perang misalnya dari tadi Rusia dengan Ukraina. Sedangkan kerawanan pangan penyebabnya itu karena perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim. Misalnya kemarau panjang atau tiba-tiba banjir bandang. Ya, itu dari segi pemicunya perbedaannya. Kemudian dari sumber dayanya, hal-hal yang menyebabkan langka itu ya, apa yang langka di situ? Yang pertama kalau chip semikonduktor ya pasti chipnya, komponen elektroniknya langka didapat. Kemudian yang kedua kerawanan energi, gas alamnya, bahan bakarnya, gas alamnya, sumber daya alamnya yang langka karena tidak bisa disalurkan karena adanya kondisi perang, saluran distribusi terganggu. Kalau pangan, hasil pertaniannya terganggu atau peternakannya, hasil peternakan karena cuaca ekstrim sehingga produksi pertanian terganggu. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Kalau dampaknya ada kelangkaan semikonduktor itu tadi Bu tampilkan bahwa produksi otomotif dan elektroniknya terhambat, tidak bisa memproduksi mungkin hanya sedikit, dia terhambat sampai lebih dari 2 tahun baru kembali normal. Sedangkan kalau kasus kerawanan energi di Eropa itu dampaknya terjadi inflasi yang tinggi, sehingga produksi pabriknya menurun. Sedangkan kalau pangan global, kerawanan pangan yang baru dibahas, kasus ketiga itu dampaknya terjadi kerawanan pangan yang semakin meningkat. Resikonya kerawanan pangan, kekurangan bahan makanan saudara-saudara kita di negara-negara sana, sehingga terjadi kekurangan gizi. Ya, gitu. Nah, ini ada benang merah kelangkaan modern itu bersifat sistemik. Satu gangguan pada suatu titik rantai pasok global dapat memicu efek berantai ke banyak sektor dan negara sekaligus. Jadi satu titik yang terpengaruh, misalnya bahan bakar tadi itu gas alam yang terganggu ini, banyak negara yang merasakan dampaknya, tidak bisa mendapatkan BBM misalnya. Ya, banyak sektor yang terpengaruh, pendidikan, kesehatan itu terganggu. Ya, itu contohnya ya. Oke, mudah-mudahan Ananda bisa paham penjelasan Ibu kali ini. Ya, oke, kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan lewat chat, boleh japri Ibu atau boleh lewat grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.